Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sasvia Zurianti Nisa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan teman saya. Dan saya Azril Muzayyin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram jurusan akuntansi. Kami berdua perwakilan dari KKN Desa Ganti yang kali ini akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Menyiapkan Desa Ganti Menjadi Desa Tangguh Bencana. Next. Kami dibimbing langsung oleh Bapak Profesor Dr. Andus Mahyuni, MA PhD dengan 11 anggota. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakangnya. KKN merupakan salah satu program studi, salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, dan di mana mahasiswa diharuskan dan diinginkan untuk langsung terjun ke masyarakat, melayani masyarakat dan langsung berinteraksi dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Pada KKN kali ini, kami bertempat atau berlokasi di Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, dengan tema Desa Tangguh Bencana, karena 2 tahun belakangan ini selalu terjadi banjir di Desa Ganti selama musim penghujan. Desa Ganti adalah desa yang luasnya 1.288 hektar are dan terdiri dari 26 dusun dengan 74% masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Permasalahan ini ada karena dari 26 dusun ini belum adanya program pemilahan dan pengolahan sampah, sehingga akan membentuk penumpukan sampah. Dan pada musim penghujan, banjir datang, di mana banjir ini berdampak langsung dan merugikan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya kebiasaan buang sampah sembarangan, sehingga sungai tercemar dan keamanan masyarakat terganggu. Rumusan masalahnya adalah bagaimana cara kami menyiapkan Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur sebagai desa tangga bencana, dan tujuan kami adalah mendampingi dan mengedukasi masyarakat dalam melakukan tindakan preventif evakuasi atau pertolongan pertama apabila terjadi bencana. Lembaga atau mitra KKN yang kami gandeng dalam kegiatan kali ini yaitu adalah Kepala Desa Ganti, Karang Taruna Indonesia Eka Warga Desa Ganti, Rumah Baca Nusa, BPBD Kabupaten Lombok Tengah, BP3 AKB Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Kajian teori. Desa Tangguh Bencana merupakan suatu program untuk membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat desa terhadap bencana. Program Destana digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPNB, yang penjelasannya terdapat dalam Peraturan Kepala BPNB Nomor 1 Tahun 2012. Desa atau kelurahan merupakan garis terbawah dalam tata terlaksana pemerintah, sehingga penguatan kapasitas untuk ketangguhan bencana dimulai dari warga desa tangguh bencana melalui kuliah kerja nyata. Banjir merupakan salah satu bentuk fenomena alam yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi, di mana terjadi kelebihan air yang tidak tertampung oleh jaringan pemutusan suatu wilayah. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya genangan di wilayah tersebut yang dapat merugikan masyarakat. Peningkatan intensitas curah hujan secara dinamis dan signifikan yang terjadi umumnya disebabkan oleh peningkatan gejala dari pemanasan global.
berupa kenaikan suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh aktivitas yang terjadi di permukaan. Banjir dapat terjadi setiap saat dan menyebabkan dampak kerugian dalam skala yang cukup besar, baik dari segi infrastruktur maupun korban jiwa. Potensi banjir yang ada di Indonesia sangat besar, apalagi kita tahu sendiri daerah di Indonesia 2/3-nya adalah laut. Dan ini halnya dapat dilihat dari topografi daratan Indonesia yang sangat rendah, cekungan, dan sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Curah hujan yang di daerah hulu dapat menyebabkan banjir di daerah hilir, apalagi untuk daerah yang permukaannya tinggi, sedangkan permukaan tanahnya rendah. Daerah hilir keadaan daerah tersebut lingkungannya kotor, banyak tumpukan sampah di sungai dan vegetasi yang ada di sepanjang aliran sungai sedikit karena banyak diambil untuk kepentingan sendiri. Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai sehingga banyak sampah yang terdapat di sungai, ditambah lagi dengan sistem drainase yang kurang baik dalam menyerap air, menimbulkan genangan dan akan menimbulkan banjir. Kemudian penyebab terjadinya banjir bisa diakibatkan oleh fenomena alam yang berubah. Yang ketiga, metode pelaksanaan. Yang pertama tentunya pembekalan yang dilakukan oleh pihak kampus. Setelah itu survei lapangan, penyusunan program kerja, lalu konsultasi program pada dosen pembimbing lapangan, konsultasi program pada dosen pembimbing lapangan, pengajuan proposal KKN tematik ke pihak LPPM dan presentasi proposal ke pihak LPPM, pembekalan dan pengarahan dari DPL, dan finalisasi program kerja bersama DPL dan pihak desa. Setelah itu operasional KKN tematik dan penyerahan laporan akhir dan penilaian. Selanjutnya hasil dan pembahasan saya serahkan kepada Saudara Azril Muzair. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi yang di sini sekarang pembahasannya adalah tentang hasil dan pembahasan. Next. Yang sekali lagi di mana kita ketahui bahwa banjir adalah meluapnya air ke permukaan tanah akibat dari berlebihnya volume air hujan yang turun ke bumi dan tertahan oleh sampah yang berada pada aliran sungai, selokan, dan lain-lain. Berdasarkan catatan kejadian bencana pada periode tahun 1815 sampai dengan 2012 yang dihimpun oleh BNPB, bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi dan menduduki peringkat pertama di Indonesia. Kejadian banjir yang bisa terjadi lebih disebabkan karena faktor curah hujan yang lebat dan berkepanjangan pada musim penghujan, sehingga akibatnya dapat berdampak pada kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana, serta fasilitas umum dan sampai memakan korban jiwa. Berdasarkan masalah-masalah yang disebutkan tadi, kami mahasiswa KKN tematik Unram kelompok ganti menginisiasi atau memberikan solusi melalui berbagai program kerja, yang dimana di sini ada 3, yaitu sosialisasi mitigasi bencana, yang kedua pemilahan dan pengolahan sampah, dan yang ketiga adalah gotong royong. Perencanaan pengolahan sampah dilakukan di kantor Desa Ganti bersama dengan kepala desa dan kepala dusun Desa Ganti. Rancangan tersebut dibuat berdasarkan diskusi antara mahasiswa KKN dan pihak desa. Penyampaian rancangan pengelolaan sampah berlangsung selama hampir sekitar 3 jam, yang dimana kegiatan tersebut berlangsung lama karena adanya permasalahan yang lumayan banyak mengenai sampah di desa tersebut. Hal tersebut dikarenakan juga bahwa banyaknya sampah yang menumpuk membuat warga di Desa Ganti itu menjadi malas untuk menunggu dan malah membuang sampah di sembarang tempat. Selain itu, sampah yang belum memadai juga menjadi masalah baru dan harus diselesaikan tentunya oleh masyarakat Ganti. Dan di mana biasanya warga Desa Ganti itu ketika
ingin membuang sampah itu memasukkan sampah dalam karung, dan itu karung tersebut ditaruh di depan rumah warga masing-masing, dan nanti karung tersebut diangkut oleh mobil angkut sampah yang sudah disediakan oleh Desa Ganti, yang dimana mobil tersebut sejumlah 3 pick up. Tapi selain itu timbul juga masalah baru, yaitu di mana karung-karung yang sudah dikumpulkan di depan rumah warga masing-masing itu kadang-kadang juga disambangi oleh anjing-anjing yang kadang-kadang juga mengoyak karung tersebut, sehingga sampah-sampah yang sudah dimasukkan pada karung tersebut menjadi berceceran lagi. Dan di sana juga kami mahasiswa KKN Desa Ganti menginisiasi mengadakan mengadakan tempat pembuangan sampah sementara, yang dimana kita membuatnya dari gomblang, dimana kami KKN Desa Ganti membeli sekitar 8 gomblang dan sudah dicat, yang itu kita taruh di 8 dusun, sehingga nanti harapan kami dari gomblang-gomblang yang sudah kami beli dan buat untuk warga itu dimaksimalkan untuk pembuangan sampah sementara sebelum diangkut oleh mobil pengangkutan sampah. Tapi sebelum kita membeli atau mengadakan gomblang itu, kita juga sebelumnya sudah memasang pelang-pelang dilarang membuang sampah. Next. Dan di sini adalah selanjutnya adalah tentang pengetahuan mitigasi sebelum, saat, dan setelah bencana banjir, adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan mitigasi bencana sebelum banjir. Pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana sebelum banjir kategori sedang. Pengetahuan masyarakat mitigasi bencana sebelum banjir tersebut perlu ditingkatkan karena sebagian besar pendidikan masyarakat di dusun masih sangat rendah. Kedua adalah pengetahuan mitigasi bencana saat banjir. Pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana saat banjir kategori sedang karena belum pernah diadakannya sosialisasi di Desa Ganti tentang mitigasi bencana dan belum tersedianya sarana prasarana yang mumpuni untuk istilahnya penyediaan posko. Ulang nanti dikat. Aduh. Kedua, Kenapa suruh buka dulu HP ini, nanti kamu buka HP lagi. Oke. Kedua, pengetahuan mitigasi bencana saat banjir. Pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana saat banjir kategori sedang karena belum pernah ada sosialisasi untuk penanggulangan bencana banjir. Selain itu, belum dibangunnya posko serta sarana prasarana lainnya saat terjadi banjir. Saat terjadi banjir, mereka tidak langsung mengungsi, tetapi melihat ketinggian banjir. Apabila ketinggian air masih kurang dari 60 cm, mereka masyarakat Desa Ganti tetap tinggal di rumah. Tetapi apabila sudah melebihi 60 cm, mereka yaitu masyarakat Desa Ganti mengungsi ke tempat tinggi yang tidak terkena banjir atau tetangga terdekat. Yang ketiga, pengetahuan mitigasi bencana setelah banjir. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana setelah banjir kategori tinggi karena sebagian masyarakat sudah menganggap bahwa bencana banjir sudah menjadi kebiasaan rutin yang terjadi saat musim hujan. Kebiasaan ini sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama sehingga mereka menganggap bencana banjir sudah menjadi bencana langganan mereka. Yang dimana juga kami di sini mahasiswa KKN Desa Ganti mengambil tindakan untuk memberikan kesadaran, memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Ganti tentang mitigasi ataupun mitigasi saat banjir, yang dimana pada sosialisasi tersebut kami menggandeng dari BPBD Kabupaten Lombok Tengah. Next. Selanjutnya di sini sudah selesai penutup. Di sini kesimpulannya adalah penempatan tempat sampah sementara berupa gomblang merupakan salah satu bentuk nyata dari program kerja yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Universitas Mataram di Desa Ganti. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi sampah yang agar tidak dibuang secara sembarangan, sekaligus
merupakan tindakan preventif agar tidak terjadi banjir. Tak lupa pula edukasi tentang pencegahan banjir dan hal-hal tersebut juga sempat kita lakukan. Namun selain dari tiga program yang kami sebutkan tadi, juga banyak sekali program kerja sebenarnya yang kita lakukan ketika kami melaksanakan KKN di Desa Ganti pada periode bulan Desember hingga 10 Februari. Sekian mungkin presentasi dari kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan perlakuan yang kami sampaikan di sini. Sekian dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.